sisi itu, belum lagi dari sisi itu baru dari sisi gaya selingkuh. Nah, dari sisi tahun, ini kan tahunnya, ini saya tidak ingat. Ini terbit tahun berapa artikelnya Bapak? 17 ya? Iya, 2017 Pak. 2017 artinya idealnya paling tua 2007 Bapak ya? Iya. 2007. 2007 ini kita hanya nampak 2008 dan banyak 2005 ke bawah sepertinya kan Bapak? Betul Pak. Ya, jadi artinya secara mutakhir kita nggak dapat, secara primer kita juga tidak dapat karena ada beberapa saja yang memang jurnal, tapi lebih banyak kepada buku-buku kan seperti itu. Nah ini memang kita meminta, makanya di bagian penulisan, di saat menulis novelty, kita memang meminta kepada penulis untuk memasukkan literatur review, gunanya untuk mendapatkan hal seperti ini. Begitu juga nanti di bagian analisis. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, di bagian analisis hasil itu harus ada cross ya antara hasil kita dengan bagaimana tinjauan reviewnya, bagaimana dibandingkan dengan kajian yang lain. Nah, itu kan akhirnya menambah kutipan-kutipan sehingga dia bisa mengejar 80% atau setidak-tidaknya 50%. Nah, kalau jurnal-jurnal sains itu biasanya rujukannya hampir full artikel jurnal sains, peternakan, pertanian, karena memang eksak begitu. Kalau kita di Islamic Studies memang atau pendidikan lebih banyak seperti ini gaya menulisnya, memang itu kita temukan memang begitulah nampaknya kalau kita melihat. Tapi ini bisa berubah dengan catatan tadi kita mainkan di bagian pendahuluan, bisa menjelaskan novelty literatur review-nya. Yang kedua dimainkan kembali di saat melakukan analisis, sintesis, yang bisa jadi dalam bentuk sintesa, komparatif, setuju dan tidak setuju terhadap hasil penelitian sebelumnya yang dibandingkan dengan penelitian kita. Nah, karena itu kan kita pasti merujuk kepada artikel mungkin, proceeding atau tesis, disertasi, atau disertasi yang sudah publish atau hasil penelitian yang sudah publish. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi ini banyak hilangnya Bapak. Hilangnya dari sisi gaya selingkuh, dari sisi primer, sekunder, dan dari sisi mutakhir maksud saya, termasuk dari sisi primernya. Jadi kemutakhiran kita juga tidak dapat karena kayaknya ini jangan-jangan kalau mau dihitung secara jujur sepertinya ini akan di bawah 50%, maka nilainya 1. Padahal ini bisa kita perjuangkan di saat mereview. Nah, tidak ada salahnya juga kita memberi catatan supaya penulis merujuk kepada mungkin yang pernah kita baca, artikel apa yang terkait dengan tersebut. Jadi begitu Bapak ya. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak? Oh iya Pak, sedikit. Kalau misalnya kita punya gaya selingkuh sendiri, misalnya di jurnal, terus kebetulan berbeda dengan Chicago misalnya Pak. Iya. Nah, yang harus menyesuaikan itu yang dari kita sendiri atau yang Chicago yang kita edit lagi Pak, atau bagaimana? Persoalannya, sebenarnya itu mungkin Bapak dilakukan, tapi masalahnya di manajemen referen, kalau orang gunakan aplikasi nggak ketemu dia kan? Iya. Nah, di situ kenanya. Jadi saya dulu begini, saya pernah melakukan itu, karena dulu kan berkaitan dengan apakah nama dibalik atau tidak dibalik kan Bapak? Iya, betul. Philosophical nama dibalik, nama belakang itu adalah berkaitan dengan klan keluarga. Nah, kita orang Indonesia ini kan tidak ada yang berklan, kecuali saudara kita yang berasal dari Batak. Nah, karena satu-satunya ada satu pandangan dulu, khusus orang Indonesia, itu namanya tidak perlu dibalik. Yang dibalik itu adalah penulis-penulis luar, seperti dari Arab, dari Eropa, termasuk Cina, karena itu semuanya adalah klan. Begitu dulu author guideline awal saya di Jurnal Usuluddin, tetapi setelah manajemen referen itu menjadi batal semuanya. Akhirnya saya mau tidak mau membalikkan saja semua nama, apakah itu penulis Indonesia atau bukan penulis Indonesia. Karena kita meminta penulis menggunakan manajemen referen, karena manajemen referen tidak membedakan apakah itu penulis lokal atau tidak gitu loh. Apakah orang Indonesia atau bukan orang Indonesia. Yang jelas kalau dua nama dia pasti balikkan nama yang di belakang itu. Nah, makanya di OJS kan kalau seperti saya satu nama orang sering input menjadi dua kan, Hasbullah misalnya seperti itu. Jadi itu kalau saya sarankan ikuti saja yang sudah baku sehingga tidak mengganggu dan membingungkan di saat orang
menggunakan manajemen referen. Nah, kalau manual ditulis Pak itu mungkin. Nah, kalau kita meminta penulisnya manual, kita melakukan pengubahsuaian. Ini kita ambil Chicago, tetapi kita ubah sedikit sesuai dengan apa kita misalnya seperti itu. Nah, tapi begitu orang menggunakan manajemen referen, artinya orang harus mengedit lagi. Itu kan menambah pekerjaan. Jadi saya pikir makanya di jurnal-jurnal luar orang kadang-kadang tidak membuat contoh yang banyak, tetapi menyebutkan saja. Misal jurnal ini menganut APA, jurnal ini menganut Turobian. Nah, jadi kita kan tinggal pilih saja style yang ada di aplikasi di manajemen referen itu, apakah APA dan Turobian, Harvard, Chicago, MLA, ada banyak lagi style-style yang lain. Nah, tapi yang saya sebutkan itu yang lazim digunakan APA, Turobian atau Chicago, desain menggunakan IEEE, itu yang lazim, yang banyak. Tapi ada banyak mungkin jurnal lain yang menganut yang jarang kita dengar. Tapi kan di aplikasi manajemen referen kita tidak akan kesulitan karena kita tinggal klik saja, maka akan jadi. Nah, apa kelebihan yang kedua menggunakan manajemen referen? Andai kata artikel yang kita masuk ini bergaya Turobian, nah, karena memang gaya selingkuh jurnal yang kita tuju adalah Turobian, dan ternyata artikel tersebut ditolak dan kita memasukkan kepada jurnal yang lain, kebetulan stylenya beda lagi APA. Nah, kita kan tidak perlu mengetik ulang. Kita tidak perlu mengetik ulang dari awal lagi, kita cukup lakukan pemindahan sekaligus saja di aplikasi, maka semua format itu akan berubah menjadi APA, baik itu kutipannya maupun kepustakaannya. Barangkali tinggal mengedit, ya memasukkan halaman lah, bisa seperti itu. Tapi pekerjaannya jauh lebih mudah berbanding kalau kita lakukan secara manual. Harus itu dulu, zaman dulu kan kalau itu berubah gaya selingkuhnya kita harus kerjakan secara manual dan itu repot sekali. Jadi saran saya seperti itu. Yang baku saja yang kita pakai, karena orang sekarang bekerja menggunakan aplikasi. Dan aplikasi itu menginput sesuatu yang sudah baku, bukan modify ya. Tapi kalau manual boleh. Kalau manual itu bisa dimodify sebenarnya. Tapi itu menyulitkan penulis sebenarnya, termasuk orang mengukur itu juga menjadi orang mengukur bisa saja karena ada contoh di template atau di author guideline, tapi para author sedikit kesulitan karena harus mengedit seperti itu. Jadi begitu Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Saya masih bingung ketika ngambil referensi dari jurnal dengan pakai Chicago misalnya itu Pak. Kan itu kan banyak sekali ininya. Akan berbeda nanti kalau dengan yang dari buku kan sudah sangat simpel biasanya kan, yang nggak ada di Mendeley misalnya kayak gitu itu. Tapi kalau langsung ngambil dari Mendeley terus ngambil yang Chicago, tapi kan banyak sekali itunya di footnote-nya itu Pak, alamat ininya. Ya sebenarnya itu harus diganti itu Pak. Ya sebenarnya ya, jadi paling tidak kita sampai halamannya aman lah. Mungkin ada DOI kadang-kadang kan. Iya, banyak sekali itu. Ya betul, tapi itu kan tidak semua artikel juga kadang menggunakan DOI. Itu bisa saja kita abaikan, tapi paling tidak style, tanda kutipnya, apalagi cara menghalamannya, cara mengurung tahun, misalnya titik duanya di mana, itu kalau kita input dengan benar di Mendeley atau Zotero itu jadi dia. Tapi kalau kita kan juga masalahnya adalah metadata kadang-kadang tidak terbaca semua kan Bapak ya. Nah, ini masalahnya memang di aplikasi. Aplikasi itu juga tidak automatically bisa kita pakai seketika begitu kita masukkan artikel itu ke dalam aplikasi. Nah, kita harus pastikan di aplikasi itu metadatanya tampil, metadatanya sempurna. Ya, misal kadang-kadang di aplikasi dia terbaca buku, padahal dia artikel jurnal. Atau dia terbaca artikel jurnal, padahal dia proceeding. Nah, itu kan tuntutannya beda-beda. Nah, kadang-kadang kita harus mengedit judul. Makanya kemarin, judul itu kan kita sarankan dibuat capitalize each word, misalnya seperti itu. Tidak capital. Nah, sebab kalau capital, nah kita edit dulu di sistem, di aplikasi, di Mendeley atau Zotero menjadi capitalize each word. Karena itu yang dianut di kepustakaan.
Nah, setelah itu kita kadang-kadang tidak terbaca volumenya, kadang-kadang tidak terbaca eh, nomornya. Nah, itu harus kita input tahun, kadang-kadang tak terbaca penerbit. Banyaklah masalahnya memang yang terjadi. Jadi itu memang bekerja. Jadi kita harus membuat kepustakaan. Bedanya kalau kita membuat kepustakaan manual itu langsung di teks artikel. Sekarang kita membuat kepustakaan itu di aplikasi. Nah, keuntungannya adalah kita bisa memakai itu untuk selamanya. Kalau kita menulis lagi ke depan, merujuk buku yang sama, kan kita tidak mengetik ulang, tinggal tarik saja dari aplikasi yang tersimpan di dalam Mendeley atau Zotero. Itu kan tersimpan dia selama mungkin komputernya aman, selama mungkin hard disk aman gitu kan. Kalau tidak aman ya saya pernah, Bapak hard disk saya rusak, jadi saya kehilangan perpustakaan sekitar 3.500 yang sudah dibuat, yaitu resiko lah. Ya hati seperti namanya teknologi ya begitu. Peluang-peluang seperti itu tuh tetap mungkin terjadi. Dan sampai sekarang saya belum memulai kembali kecuali di saat saya menulis. Seperti saya katakan, kalau saya menulis saya bikin dulu kepustakaannya, saya input. Nanti kalau ada kepustakaan baru maka ditambah secara perlahan. Yang jelas kita kumpulkan dulu artikel-artikel terkait, kita download, kita masukkan dalam aplikasi, kita pastikan semua komponennya sudah terpenuhi. Jadi metadatanya sudah clear. Nah, ada yang terbaca sempurna, ada yang tidak terbaca sempurna. Nanti kalau artikelnya judulnya capital, maka kita ubah dulu menjadi capitalized word, sehingga nanti di kepustakaan dia menjadi sama. Nah, maka ada kepustakaan kadang-kadang kita temukan hurufnya ada yang besar semua, ada yang tidak. Itu karena memang di dalam aplikasinya tidak diedit oleh penulisnya. Jadi memang bekerja Bapak, tapi buat saya itu menguntungkan dalam pikiran saya, karena kalau kita mengutip buku yang sama, next pada artikel yang kita tulis berbeda, kita mengetik ulang atau mengkopas kan begitu. Nah kalau ini kan kita tidak, selama yang tadi terjamin maka kita tinggal cite saja, semuanya akan selesai. Bedanya mungkin kalau di buku kita harus mencari nomor halamannya, kalau di jurnal kan kita bisa input nomor halaman itu, misal halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, jadi seperti itu. Memang bekerja lah, jadi tidak ada yang kayaknya menggunakan aplikasi pun tidak sempurna, betul itu tidak sempurna. Jadi ada saja lah yang kurang dalam satu artikel itu yang saya perhatikan, pengalaman yang saya alami, kadang-kadang nomor halaman, kadang-kadang tahun tak terbaca, kadang volume, kadang isu, kadang-kadang ini bergantung metadata. Jadi metadata sekali lagi tentu bergantung dengan penulis dalam menginput di aplikasi OJS-nya, karena bacaannya kan dari sana, Bapak. Jadi semuanya saling terkait lah, semuanya saling terkait. Jadi kalau metadata jurnalnya bagus, maka tarikannya bagus di Mendeley atau Zotero. Tapi kalau metadatanya tidak sempurna, ya hasilnya ya seperti yang saya katakan tadi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sedikit Pak tentang halaman tadi Pak. Ya. Biasanya kan memang seperti itu, di halaman sekian sampai sekian. Betul. Tapi kalau penulis misalnya nggak ngecek betul itu kan, sebenarnya yang dikutip itu ada di halaman berapa sih kok, kayaknya untuk menelusuri yang dikutip itu kan kesulitan sebenarnya. Ya, jadi itu sebenarnya kalau kita punya kutipan, kalau kita mengutip khusus, artinya khusus ya, khusus pada halaman tertentu, itu bisa kita tulis halaman tertentu itu. Tapi kalau kan kita hanya menyebut saja, menyebut gitu kan, menyebut misal kajian ini bla 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 bla, itu bisa direntang seperti tadi Bapak. Jadi bergantung kutipan yang kita lakukan itu khususkah pada halaman tertentu atau hanya menyebut sebuah kajian saja. Menyebut sebuah kajian, nantinya kalau orang ingin lihat kajian itu adanya di jurnal ini dari halaman sekian sampai halaman sekian, tanpa kita lakukan kutipan apapun di situ, kutipan dalam artian hasilnya. Tapi kalau kita melakukan kutipan-kutipan tertentu, boleh kita direct kepada halaman tertentu. Jadi bergantung Pak, bergantung kita ini sedang mengutip apa sebenarnya. Misalkan kalau literatur review itu kan rata-rata tidak mengutip secara langsung seperti tadi, lebih kepada yang umum. Nah kalau begitu pun tidak mencantum halaman juga tidak ada masalah sebenarnya. Jadi bergantung keadaan lah Bapak, semuanya itu. Jadi itu kan bisa kita hapus. Artinya kalau kita perlu satu halaman yang direntang di dalam sistem, itu kan bisa kita artinya bukan tidak bisa kita edit kan, kita edit di artikel. Misal direntang kita halaman 80 sampai 95. Yang kita kutip di halaman 90 ya kita ketik saja, tinggal halaman 90 ya kita edit. Kan tidak begitu repot. Tapi yang pasti yang membantu itu kadang-kadang
terutama jurnal ya. Kalau buku tidak begitu sulit manual. Jurnal ini kadang-kadang kan kita kesulitan meletak apa namanya itu titik dua di atas, koma dua di atas itu koma buku itu, dan apakah dia titik koma dan seterusnya. Kadang-kadang kita sering salah. Saya sendiri juga sering salah tentang itu. Kadang-kadang harus pastikan lagi, buka lagi panduan gitu kan. Nah, jadi bergantung kalau kita menyebut saja, malah kalau di MLE rujukan itu tidak mencantumkan halaman sama sekali. Tidak mencantumkan. Yang mencantumkan halaman itu adalah di Turobian atau Chicago ya. Kutipan-kutipan Bodinon, in-text citation itu yang aslinya tidak mencantumkan halaman. Tapi kita untuk kepentingan yang Bapak katakan tadi boleh kita modify, mencantumkan halaman. Jadi cara penulisannya tetap menggunakan aplikasi, halaman kita tambah secara bersendirian. Jadi seperti itu yang biasa dikerjakan. Kalau jurnal tersebut memberi contoh, dia misal mengandung EPA, EPA itu misalnya cukup nama dan tahun. MLA ya, MLA misal nama dan tahun tanpa halaman. Tapi kalau misal kita memerlukan halaman, kita beri contoh, maka penulis harus menunjukkan tadi. Jadi kutipan jurnal itu bergantung. Kalau kita hanya termasuk buku barangkali, kalau kita hanya menyebut kajiannya saja, kita tidak perlu menyebut halaman, atau kita menyebut halaman dari awal artikel sampai akhir artikel. Tapi kalau kita menyebut satu hasil pada tempat-tempat tertentu yang kita anggap itu penting, kita boleh hanya merujuk direct kepada halaman yang kita maksud. Jadi seperti itu. Oke Bapak, ada lagi? Ada. Baik ya Pak, terima kasih. Baik. Ini dari JSA ada Pak. In Palembang Pak. Ya, siapa? Studi Agama? Iya. Palembang? Pak Irwansa? Iya betul. Bentar saya lihat. Nih, Studi Agama ya. Oke. Ada dua pertanyaan saya Pak Hasbullah. Ya. Pertama, salah satu komponen penilaian dari jurnal ilmiah itu adalah konsisten. Ya. Iya. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, bolehkah kita mengambil tampilan jurnal kita itu dalam edisi per edisinya itu tidak konsisten, tapi kita tetap konsisten dengan ketidakkonsistenan kita itu. Jadi konsisten inkonsistensi, katakanlah begitu. Ada yang mengatakan, pernah saya tanya dalam satu pertemuan penulisan artikel jurnal, katanya boleh seperti itu. Jadi kita konsisten inkonsistensi. Apabila bisa kita pertahankan itu boleh. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, tadi Pak Hasbullah menyebut masalah referensi yang untuk daftar pustaka ya, yang namanya dibolak-balik itu. Tadi saya dapat informasi dari Pak Hasbullah bahwa itu dibalik, namanya dibolak-balik itu karena ada unsur, ada apa namanya itu, secara filosofinya itu karena klaim keluarga atau klaim marga. Tapi yang saya dengar justru dengan dibaliknya nama pengarang di daftar pustaka itu bukan karena makna filosofi tadi, tapi lebih karena nilai ilmiah itu adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga nama yang dibalik itu lebih dikarenakan bagaimana penghargaan seorang yang katakanlah yang berpihak kepada nilai-nilai kejujuran itu dalam proses penulisan karya ilmiah, dia lebih menghargai orang yang lebih dulu lahir ketimbang dia, begitu. Bukankah nama yang dibalik itu dimungkinkan nama yang terakhir dari pengarang tulisan itu adalah nama orang tuanya, maka dia harus didahulukan ketika penulisan di daftar pustaka. Termasuk juga marga. Harun Nasution menjadi Nasution, Harun, begitu. Itu karena menjunjung tinggi mana yang dahulu lahir ke dunia ini. Kira-kira seperti itu Pak Hasbullah pertanyaan saya. Terima kasih. Saya jawab dari yang terakhir. Jadi orang Indonesia, nama itu mau 2 penggal dan 3 penggal, 4 penggal, 10 penggal. Orang Indonesia itu tak pernah bawa nama bapak. Tidak ada orang Indonesia itu membawa nama ayahnya. Makanya kalau kita kuliah keluar itu jadi masalah.
Kita ini dianggap anak yang tidak menghargai orang tua kan, karena nama orang tua tidak pernah dicantumkan. Nah, yang saya maksud itu klaim keluarga, bukan klaim ya, klaim itu klaim. Bapak mungkin ingat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu untuk sampai ke Syafi'i itu panjang banget kan. Namanya Muhammad Idris bla 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 baru sampai ke Syafi'i. Terus yang kita kenal Syafi'inya atau Muhammad Idrisnya? Syafi'inya ya. Syafi'inya. Al-Ghazali itu berapa panjang untuk sampai kepada Al-Ghazali? Betul, betul. Jadi dia menghargai keluarga betul. Itu yang saya sebut filosofisnya. Itu adalah klan keluarga. Karena orang Arab itu yang dibanggakan. Orang Eropa itu dibanggakan keluarga. George Bush, Trump misalnya. Itu klan keluarga. Jadi Indonesia satu-satunya yang punya klan itu hanyalah Batak. Nasution, Siregar, ya kan? Batak. Yang lain kita tak punya klan. Saya Melayu tak punya klan. Orang Minang punya marga, tapi tak tampil marganya. Orang Minang itu punya marga, ada Piliang. Kan seperti itu. Orang saudara kita Sulawesi juga punya marga, tapi kan di pangkal. Saudara kita Bali juga punya marga, juga di pangkal. Ada Made, ada Ketut. Nah jadi mengapa di Bali? Karena mereka betul Bapak, membesarkan keluarganya, bangga dengan keluarganya. Betul itu. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu filosofisnya memang membanggakan keluarga. Oleh karena itu nama keluarganya ditaruh di pangkal. Orang Indonesia tidak membawa nama keluarga. Jangankan nama keluarga, nama ayahnya pun tak ada di belakangnya. Termasuk saya. Jadi kan tidak dua penggal, nama saya satu penggal. Nah orang Indonesia ini satu-satu yang lucu. Orang Melayu di Malaysia masih pakai dua nama. Masih pakai dua nama dia. Minimal dia menyebut kata bin atau binti. Kan seperti itu. Nah kalau kita kan tidak. Jadi seperti itu. Nah makanya saya katakan tadi, ada dulu pandangan yang mengatakan, kalau reference khusus orang Indonesia, tak usahlah dibalik. Karena dia tidak membawa nama keluarga. Karena satu-satunya pengecualian adalah Batak. Tetapi saya katakan tadi, setelah manajemen referen menggunakan Mendeley Zotero, ini jadi masalah. Jadi kalau nama orang dua penggal, oleh Zotero tetap dibaliknya juga. Nama belakang itu jadi nama depan. Jadi biar seragam, author guideline itu bikinlah dibalik saja semuanya. Saya pernah melakukan yang awalnya tidak dibalik, Bapak. Saya tak pernah melakukan itu di Junul Surudin. Tidak saya balikkan, karena pertimbangan klan itu tadi. Keluarga itu tadi. Tapi setelah orang memperkenalkan manajemen referen, daripada bekerja dua kali, kita konsisten saja kepada yang dibalik seperti itu. Jadi Imam Syafi'i, Al-Ghazali, hampir kita tidak mengenal namanya. Ya, kita lebih mengenal kepada keluarga, termasuk imam-imam yang lain. Ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan ketidakkonsistenan tadi. Ya, kalau kita di studi agama agree and disagreement kan gitu Bapak ya. Jadi konsisten ke dalam ketidakkonsistenan. Itu persoalannya adalah apakah Bapak akan membuat gaya selingkuh setiap kali terbit? Ya, sehingga penulis tahu edisi ini gaya selingkuhnya EPA. Edisi depan gaya selingkuhnya MLA. Edisi depan lagi gaya selingkuhnya Harvard. Apa mungkin itu kita lakukan? Repot itu, Iya, author guideline itu dipakai untuk dipedomani oleh orang banyak. Dan artikel itu kan rata-rata bisa masuk setahun baru terbit. Saya masuk hari ini ke jurnal Bapak Studi Agama. Jurnal Studi Agama terbit Desember, gaya selingkuhnya Turobian. Oke, saya tulis Turobian. Ternyata artikel saya tidak terbit di bulan Desember. Terbit masuk ke bulan Juni karena persoalan review, bla 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 bla. Bulan Juni sudah berganti EPA. Itu siapa yang kacau itu? Penulis yang kacau atau editornya yang pusing dibuatnya kan? Jadi kalau saya patenkan saja. Nah, yang boleh dilakukan adalah Bapak, seperti yang kata-kata sekarang, ini kita nih submit ini. Gaya selingkuh kita sudah terlanjur, supaya biarkan. Nanti setelah akreditasi, kita ubah gaya selingkuh yang baru. Itu boleh dilakukan. Itu boleh. Karena artinya, kalau kita ubah dari sekarang, hancurlah 4 nomor itu. Ya sudahlah, biarlah dia tidak konsisten, nantaklah misalnya seperti itu kan. Tapi ke depan baru. Jadi itu tidak mungkin. Yang mungkin diinform itu biasanya tema. Misal ada, dan tema itu orang sudah inform setahun, misal orang menerbit nih, orang sekarang sudah mulai announcement. Untuk edisi Juni, katakanlah jurnal yang banyak, fokusnya, skopnya. Edisi Juni katakan kami terbit membahas tentang pendidikan Islam. Edisi Desember, kami terbit membahas tentang tafsir. Itu setahun orang sudah inform.
Sehingga penulisnya tahu, kalau saya mau masuk ke jurnal A untuk bulan Juni, saya harus menulis tentang pendidikan Islam. Kalau saya nulis selain pendidikan Islam, pasti ditolak. Nah, kalau tidak, kita siapkan kepada tulisan untuk edisi Desember. Nah, itu mungkin yang maka jurnal-jurnal bertema. Tapi gaya selingkung, itu kerumitannya luar biasa, karena tidak mutlak. Jadi rata-rata malah jarang ya. Jadi kecuali kita orang katakan submitnya awal tahun, itu mungkin dia masih terbit Juni. Tapi kalau orang submitnya bulan April, bulan Mei, kan begitu? Kadang-kadang proses review itu 2 bulan, 3 bulan. Tadi Bang Zainuddin, aduh Pak Sebulah, saya lagi sibuk ngurus jurnal. Ini sudah semua artikel untuk edisi Desember sudah dikirim ke review, tapi tak pulang. Saya belum balik maksudnya. Nasib saya sama. Nasib saya sama. Jadi kadang-kadang satu review Pak baliknya sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan, dia masuk di bulan Mei, itu artinya kita dah terbit bulan Juni, dia baru balik. Tak mungkin dia terbit Juni, tentu lari ke Desember. Saya kadang-kadang ada 1 tahun Bapak artikel itu. Bukan di saya hanya kendalanya. Kendalanya kadang di reviewer, balik dari reviewer kembalikan ke penulis kadang 4 bulan pula balik. Nah kalau gaya selingkung kita ubah-ubah di setiap penerbitan, wah itu bolak-balik orang bekerja. Jadi kalau saya pilih saja gaya selingkuh yang paling aman untuk studi agama. Ini studi agama menyebut ya di literature list in the reference content only the sources referred included article, please the use reference. Ini sudah minta reference. Habis itu Bapak sudah cantumkan paling tidak 80% jurnal artikel, proceeding, research result from the last part. Jadi 5 tahun lagi Bapak bagi. Writing technique bibliography using system Harvard. Nah, jurnal Bapak ini mengandung Harvard. Jadi kalau kak saya, walaupun tak ada contoh, kalau kita menggunakan Mendeley atau Zetero, kita tinggal klik saja Harvard. Tak usah pikir, Harvard itu nak tahun belakang kah, nak pakai titik kah, nak tahun di tengah kah, pakai kurung, lantaklah. Terserahlah. Yang jelas kita menggunakan manajemen referen. Tapi kalau kita menulis manual, maka perlu disediakan panduan manual. Nah, manualnya seperti apa? Setelah nama itu titik kah, koma kah? Apakah tahun pakai kurung kah tidak tahunnya? Kan itu yang kita alami. Jadi kalau di sini Bapak menggunakan Harvard. Bibliografi using the system cite Harvard. Writing teknik bibliografi using the system cite Harvard. Jadi menggunakan Harvard. Kita tinggal lihat Harvard itu seperti apa. Ya, kalau kita akan menggunakan manajemen referen yang tadi Bapak sebut di sini ada Mendeley, Zotero dan lain-lain, ya mungkin kita nggak perlu tengok. Yang penting metadata yang kita input itu clear. Tapi sekali lagi kalau metadata yang kita buat tidak clear, kacau. Nah ini tuntutan Bapak terhadap sini tinggi karena meminta 80%. Itu adalah sumber. Ini artinya mengikut apa yang saya bacakan tadi. Betulkah ini sudah mencapai 80%? Kita tinggal hitung kan Bapak, hitung saja. 80% itu artinya kalau ini ada 20 atau 25, paling tidak sekitar 20 itu harus berasal dari sumber primer. Sumber primer itu pertama jurnal artikel, proceeding, result ya. Ini yang dan 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhir itu menjadi key juga di sini. Jadi makanya mungkin yang aman tambah tahunnya jadikan 10 gitu kan. Ya, jadi kalau tidak ya ini kita baca. Ini editor harus berpegang ke yang dibuat. Ini kan pedoman hidup sebenarnya nih. Pedoman hidup jurnal gitu kan. Pedoman hidup jurnal. Jadi kalau tidak patuh dengan pedoman hidup ya begitulah nanti keadaannya. Jadi seperti itu Pak Edward ya. Oke, terima kasih Pak Asbullah. Oke, yang lain tadi ada kelihatannya ya. Silakan. Ada Pak. Ya. Mimbar Pak. Mimbar, ya, bentar, mimbar saya cari dulu. Ya. Bentar, mimbar ada. Saya sudah ini mimbar. Mimbar section list on only the paper, books and other type publication referred body ya, manuscript using Mendeley. Tak disebut dia apakah APA, MLA, tak tahu kita, tapi dia sebut body. Tapi kalau lihat referen ini pun bercampur ini. Ini bercampur. Ada tahun itu, ada tahun itu. Oke, silakan Mimbar. Ada pertanyaan begini Pak. Bagaimana solusinya kalau kita mengutip kutipan dalam... Sebentar, matikan dulu yang lain itu. Mas Aklis. Oke, lanjut. Ya, silakan. Mimbar. Mimbar. Halo?
Ya, silakan ya. Tadi ada Halo? gangguan. Ya, dengar. Bagaimana solusinya ketika kita mengutip kutipan dalam kutipan? Oke. Kalau misalnya tulisan itu dalam format EndNote, kita akan mengutip tulisan John dalam tulisannya Amril misalnya. Oke. Amril pun mengutip dari tulisannya Jamil misalnya. Iya. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Jadi pertama sebenarnya kutipan seperti itu tidak dianjurkan. Kalau bisa dihindari ya. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau terpaksa melakukan, saya juga tak sarankan 3 kali. Paling tidak sekali boleh. Caranya, pertama bedakan kutipan dalam kutipan dan bedakan kutipan di dalam bunga rampai. Nah, jadi semuanya tidak menggunakan kata dalam. Misal, menurut John seperti dikutip oleh Amril. Nah, jadi disebut dia seperti dikutip oleh Amril. Jadi Amril yang kita rujuk, bukan John. Nah, tapi kalau menggunakan kalau menggunakan kata dalam, misal menurut John dalam Amril itu artinya Amril berposisi sebagai editor, itu bukunya Bunga Rampai. Jadi jangan selalu menggunakan kata dalam kalau yang kita pakai kutipan. Kalau kita pakai kutipan itu harus dibunyikan. Jadi menurut John, seperti dikutip oleh Amril. Nah, dalam kurung kasih tahun, kasih halaman. Nanti referen larinya Amril. Kesalahan yang sering kita temukan, menurut John bla 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 bla, kutipannya Amril. Ya nggak ketemulah. Namanya John kok diganti Amril. Kecuali Amril John namanya kan, atau John Amril. Nah, jadi kan begitu Bapak. Jadi kadang-kadang kita sering salah. Jadi kita kutipan dalam kutipan kita pakai kata dalam, yang yang editor buku Bunga Rampai itu juga pakai dalam. Jadi kalau buku sifatnya editor, baru kita sebut misal menurut John dalam Amril. Artinya saya memahami itu, ini adalah buku yang diedit oleh Amril dan di dalamnya ada salah satu tulisan John. Jadi buat pustakanya adalah John bla 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 bla, maka gunakan pustaka yang cari panduan editor, buku yang diedit. Nah, dalam pustaka itu kan ada cara buku yang diedit tuh. Ya pakai yang itu. Iya, betul. Nah, jadi bukan pakai tulisannya John. Iya. Itu caranya. Jadi tulisan John kasih judul, baru dalam editor bla bla kasih judul gitu loh. Yang dicetak miring kan adalah judul yang cetaknya. Tulisan artikel John dikasih tanda kutip, kan begitu caranya. Nah, tapi maksimal berapa kali Pak ya itu bisa dikutip? Usahakan itu namanya, kalau Bunga Rampai masih oke Bapak. Bunga Rampai tak ada masalah. Yang masalah tadi kutipan sekunder itu artinya kita tidak mengutip dari John, tapi kita mengutip dari Amril. Itu kalau bisa dihindari, kecuali terpaksa dan kita memang tak mendapatkan buku sumbernya. Nah, tapi artinya janganlah. Kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Kalau memang pendapat itu penting, kita tidak bisa hindarinya, kita juga tak menemukan buku aslinya, katakanlah dia sudah tak cetak lagi, tidak ada dalam bentuk versi online, katakanlah tahun-tahunnya tua, ya itu masih dimungkinkan ya. Tapi jangan terlalu sering, itu menunjukkan kita tidak membaca kepada yang asli. Kadang-kadang kutipan ini kan sering tidak jujur. Saya pernah menguji skripsi ini pengalaman. Tapi saya tetap berbaik sangka kepada siapapun. Mahasiswa saya waktu itu mengutip buku Karen Armstrong. Judulnya apa waktu itu? Tapi bukan Sejarah Tuhan, tentang pengantar agama Buddha. Jadi halamannya dikutip di halaman hampir 200. Saya coba berbaik sangka. Saya lihat Karen Armstrong yang judulnya Sejarah Buddha itu, tebal buku itu hanyalah 100 halaman lebih sedikit. Tetapi saya tetap berbaik sangka, jangan-jangan salah tulis bukunya. Mungkin buku yang dikutip adalah History of God, Sejarah Tuhan, yang tebalnya 1000 halaman. Dicari juga tidak ada. Next, saya ujian, saya tanya ke mahasiswanya. Ini Anda kutip buku Karen Armstrong, judulnya Buddha. Buku itu tebalnya cuma 100 sekian puluh halaman. Anda mengutip di halaman yang di luar tebal buku itu. Apa jawabnya akhirnya?
saya mengutip dari orang lain. Nah, kan itu. Dia kutip dari orang lain, dia klaim mengutip buku aslinya. Jadi berbahaya kalau kita mengambil kutipan dari orang. Tidak selalu benar, itu yang kita alami, Bapak. Jadi, maka saya katakan tadi, kalau tak bisa dihindari betul baru lakukan. Selagi bisa dihindari, hindarilah hal-hal yang seperti itu. Tapi caranya seperti tadi. Jadi, menurut John, seperti yang dikutip oleh Amril. Jadi, kita masih ada induknya. Kalau yang salah bukan kita, tapi Amrilnya yang salah. Begitu. Sebab kita ini kan diminta berdiri di atas orang lain ya. Oke, Bapak ya. Mas Fadil, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Pak Fadil Resen, monggo silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan itu tadi pengutipan dalam kutipan itu biasa kan ada orang yang ingin mengutip referensi lama, misalnya menurut pandangan seperti kayak pandangan Karen Armstrong, atau misalnya dia mengutip pandangan seorang pemikir di tahun-tahun lampau lah gitu. Yeah. Tetapi kan ketika mengutip itu kan terkendala itu juga tadi kemutahiran misalnya. Yeah. Artinya itu bukan sumber primer, dia hanya ingin mengutip pemikiran itu, tapi karena pemikiran orangnya sudah sangat lampau sekali, maka dia mencari referensi-referensi orang-orang yang menulis kembali pemikiran beliau, jadi biar dapat itunya, kemutahirannya mungkin kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadi agak dilema juga, Pak, mau mengutip pandangan aslinya gitu. Ya, makanya itu dari sisi kualitas dia tentu tidak masuk kategori primer, kan begitu. Karena artinya dia buku kan, tapi dari sisi tahun dia masuk kategori mutakhir, katakanlah 10 tahun terakhir. Nah, kadang-kadang itu oleh asesor, ya itu mutakhir dari sisi tahunnya, terbitannya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya, oke-oke saja yang seperti itu. Ya, jadi ya nggak ada problem. Tapi sekali lagi dari sisi apa namanya, kalau kita referen itu kan ada dua yang kita lihat. Pertama dari sisi kuantitas, yang kedua dari sisi kualitas. Nah, kalau dari sisi kuantitas mungkin jumlah bukunya 30-40, tapi ternyata bukan yang pokok. Nah, itu kan juga menjadi problem ya. Jadi kita merujuk kepada jurnal misalnya. Tapi yang saya katakan tadi, usahakan jurnal-jurnal yang kita rujuk adalah jurnal-jurnal yang memang berkualitas. Berkualitas paling tidak secara sederhana hari ini kita lihat dari sisi akreditasi, dari sisi Scopus, dari sisi WOS dan lain-lain. Itu yang paling mudah memastikan apa namanya itu, karena dia ada proses gitu kan, ada proses, ada evaluasi. Nah, di Sinta ada evaluasi RE, di WOS ada penilaian, di Scopus juga ada penilaian, sehingga ada banyak artikel misal yang ditendang dari Scopus, ada banyak artikel, ada jurnal yang ditendang dari Scopus, ada jurnal yang ditendang dari DOAJ, karena ada proses evaluasi. Nah, di Sinta ada proses evaluasi, setidak-tidaknya 5 tahun sekali kita dievaluasi, baik secara bisnis maupun secara konten, karena ingin memastikan apakah artikel-artikel yang terbit itu sudah melalui proses yang benar, misalnya seperti itu. Ya, proses dinilai atau dibaca oleh pakar. Nah, pakar dari sini tentu kita sebut dengan reviewer ya. Jadi seperti itu Pak Fadil ya. Oke, ada lagi yang ingin dilihatkan jurnalnya di sini. Jadi ini kalau yang mimbar dipastikan saja Bapak, apakah Bapak menganut APA atau yang lain. Tapi ini tidak ada ketidakkonsistenan satu yang saya lihat. Yang pasti tahunnya dikurung, giliran Departemen Agama itu tidak dikurung tahun 2005-nya. Jadi, oh ya, yang kedua sebelum saya lupa, ini Al-Ghazali Imam. Jadi yang dihitung itu biasanya bukan Al-nya. Jadi dia boleh dibikin huruf kecil A dengan L. Yang dihitung itu G-nya. Ya, jadi seharusnya tempatnya itu bukan di bawah Taufik Abdullah, tetapi dia berada di bawah Departemen Agama. Nah, ini juga namanya ada yang dibalik, ada ya, jadi kata-kata namanya dibalik semua ini. Purwadarminta, Masdar Hilmi, oke, namanya dibalik semua. Oke, silakan ada lagi. Ada yang mau tampil kemarin? Gimana? Ada akun apanya? Pak, tambahan sedikit, Pak. Oh ya, Miswatin, Bu Miswa, silakan. Tulap. Iya, Pak. Tulap. Ini ya. Tulap dikatakan daftar rujukan harus lengkap sesuai dengan rujukan yang dikutip dalam batang tubuh artikel. Penulisan daftar rujukan dengan font time 12, spasi 1, dan berjarak after ya. 6 pt antar rujukan, oke. Disusun urut sesuai abjad penulis seperti contoh berikut.
Sayangnya tidak disebut jenisnya Ibu. Kalau lihat modelnya dia ini adalah APA. Cuman tidak disebut bahwasanya menganut sistem APA karena tahunnya dikurung. Itu adalah model APA. Tinggal dibuatkan menganut APA mungkin dengan beberapa contoh seperti itu. Jadi ini di Atulab ya. Oke, Ibu ada lagi silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Nambah lagi, Pak. Ya. Misalnya menggunakan manajemen reference tadi, biasanya kan kalau misalnya hasil wawancara kan kalau kita pakai Mendeley, dia langsung tertulis interview bukan wawancara. Misalnya dalam bahasa Inggris, apakah bisa kita misalnya mengedit saja? Jadi interview itu kita ganti wawancara atau misalnya kita edit saja ada juga ada biasa referensi itu yang nggak ada tahun. Jadi misalnya memang kalau kita telusuri memang dia tidak mencantumkan tahun. Jadi Mendeley itu menulisnya ND misalnya. Ya, kita ganti TTH. Berarti TTH, Pak ya? Ya, tanpa tahun. Kecuali memang kita full text-nya English. Kalau full text English ada baiknya menggunakan ND. Noted. Oh iya, berarti Pak. Ya, kalau ini kan artikelnya bahasa Indonesia misal gitu kan. Ya, gunakan saja TTH karena itu resmi di cara bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita artikelnya English full, maka ada baiknya gunakan ND. Jadi dia sejalan maksud saya seperti itu. Jadi kalau mungkin English full, maka tetaplah interview. Tidak perlu diganti dengan wawancara. Tapi kalau teksnya berbahasa Indonesia, ada baiknya diganti dengan wawancara meskipun dengan interview bagi orang Indonesia kan tidak ada halangan kan Bapak sebenarnya. Interview itu kan bahasa Inggris yang sudah menjadi milik kita kan, sudah kita adopt. Jadi ya bolehlah diterjemah, tidak menjadi tidak menjadi pertikaian dia, tidak menjadi pertikaian. Kecuali terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Jurnal apa lagi? Ada yang mau tampil kemarin nggak? Mau dilihat atau kita lihat yang secara keseluruhan gimana? Penilaian keseluruhan. Saya Pak, kemarin Pak. Jurnal apa kemarin? Pak. Jurnal apa? Journal of Sharia Economics. Jurnal Sharia Economics sudah punya akun Arjuna belum? Sudah Pak. Bisa tampil? Iya bisa. Mas Rohul dikasih co-host ke siapa nama Ibu? Niswatin Pak. Ya, Bu Niswatin. Co-host kan Mas Rohul, biar ibunya bisa tampilkan Arjunanya. Saya close punya saya ya, share saya Bu ya. Udah Pak. Oke, udah silakan Ibu. Saya sudah stop. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, pertama tampilkan Arjuna dan Ibu buka beberapa dulu, dibukakan OJS-nya, Arjunanya dan ambil dua artikel, tampilkan dulu nanti tinggal pilih. Kita ingin lihat biar teman-teman yang lain juga punya pengalaman dalam melakukan penilaian evaluasi diri, di mana dirujuk nanti saya tunjukkan. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam lah kurang lebih. Oke, tampilkan Arjunanya. Ini untuk Arjunanya Pak. Arjuna ya, Arjuna dulu satu-satu dulu. Iya. Nanti dari mana mengambil menilainya kita lihat. Oke. Nah, sebentar. Saya bukakan dari namanya Pak Ibu? Ini Pak, Journal of Sharia Economics. Oke, jadi Ibu Jurnal Sharia Ekonomi kasih 2 ya? Sebentar. Coba angkanya 2 ya Pak? Ya. Ini Arjunanya. Ya, 2, paling tinggi itu 2. Lanjut. Lanjut Ibu. Jangan kembali, lanjut. Pak. Nih, di kelembagaan ya, oke. Penamaan ya kayak itu berapa? Lanjut ya. Maaf Pak, koneksinya agak lambat. Ya ini kendala kita menggunakan online. Kalau dia manual, kita ketemu jauh lebih enak sebenarnya, lebih mudah. Harus bersabar memang ini. Oke. Nah, ini mulai tampil. Sudah Pak. Penerbit perguruan tinggi, oke 2. Kalau Ibu mau naik menjadi skor 3, oke ya.
Nanti Ibu lakukan kerjasama. Ini bidangnya ekonomi syariah ya? Iya Pak, Bidangnya betul. ekonomi syariah. Nah, kalau mau naik menjadi 3, maka Ibu harus ada lakukan kerjasama MOU dengan asosiasi ekonomi syariah. Jadi sekarang derajat 2 pendidikan perguruan tinggi. Nah, itu jalan keluarnya untuk menaikkan angka. Lakukan MOU dengan asosiasi di bidang ini. Oke, lanjut. Oke, Pak mau tanya terkait asosiasi, Pak. Iya. Asosiasi berarti itu asosiasi profesi gitu ya, Pak? Kalau misalnya asosiasinya berbentuk asosiasi program studi itu tidak bisa ya, Pak? Enggak, bukan itu. Asosiasinya asosiasi profesi. Oh iya, baik Pak. Keilmuan intinya, keilmuan. Lanjut. Ya Pak, ini Pak. Agak puyeng ya. Pelibatan mitra Bebestari, saya tanya saja. Ini Ibu bisa lihatkan ke saya jurnalnya tadi? Ya Pak, sebentar. Ini. Tahu saya, bentar ya. Saya lihat di sini di HP saya saja. Saya buka yang bagian apa Pak? Reviewer. Reviewer. Ya, tadi kan review pertanyaannya kan? Review, oke, klik reviewer. Ya. Ini dari Sultan Banten. Kampus Ibu apa? Kampus Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban. Wah, ini kayaknya dari luar semua. Oke, ini nasional ini. Oke, lanjut. Kita udah lihat. Coba lihat sebelum. Oke. Editor Bu, editor. Coba lihat kan editor. Ya, editor. Editorial team. Ibu, terus ke bawah. Ini linknya hidup semua kan Bu ya? Linknya hidup semua kan? Iya Pak, linknya sudah saya connect-kan ke Google Scholar sama Scopus ID bagi yang punya. Coba aja klik satu. Ini Pak. Satu saja. Ya. Iya Pak. Ya, sebab nanti tugas Ibu selanjutnya. Ini biar teman-teman saja tahu. Jadi selanjutnya Ibu memastikan. Ini Pak. Bentar, belum tampil. Oke. Nah, cukup. Kalau saja yang itu. Balik ke... Mohon maaf, ingin tanya. Kalau apakah perlu kita menampilkan Sinta ID Pak di editorial team maupun reviewers? Kalaupun ditampilkan nilainya tidak ada. Yang ada itu nilainya Google Scholar, Scopus, dan WOS. Oke. Oh iya. Berarti pelibatan mitra Bebestari. Kayaknya di atas 50% nasional. Oke. Mutu penyuntingan. Ya, Ibu sudah buat baik. Sebenarnya ini mau menceknya harus masuk ke dalam memastikan seperti apa catatan reviewer. Tapi oke, kita percaya saja. Kualifikasi Dewan Penyunting. Oke. Nasional kurang 15%. Oke, lanjut. Petunjuk penulisan. Coba Ibu lihat. Balik ke jurnal. Ya. Ya, balik ke jurnal. Nah, coba author guideline. Author guideline. Ya. Oke. Terus ke bawah, Ibu. Terus ke bawah. Citasi. Ini punya template ya. Bentar, naik ke atas, Ibu. Iya, template. Kenapa? Template oke, diganti istilahnya, bukan jurnal template, tapi artikel. Oh, baik Pak. Saya ganti. Jurnal yang itu kan ini besar. Ya, Pak? Ya, ini kan manuskrip ya kan, jurnal aslinya. Manuskrip itu kan setara artikel ya. Oke, diganti. Oke, bolehlah kita anggap saja dulu pegang dua. Oke, lanjut Bu. Lihat Arjuna. Kembali ke Arjuna. Ya, oke, kembali. Oke, kita anggap saja mutu penyuntingan gaya format.
Ibu memilih baik dan konsisten. Ya sudah, karena Ibu kasih nilai 1. Kalau kasih nilai 2, kita harus memastikan di 2 artikel. Berarti Ibu pilih 2, karena ini tidak full daring ya. Tidak full. Oke, lanjut. Ya Pak, masih ada yang pakai WhatsApp juga. Oke, lanjut. Lanjut saja. Oke. Simpan dan lanjutkan. Oke. Cakupan keilmuan. Ya, oke. Aspirasi wawasan. 1 kali nomor berapa Ibu? 1 kali naik artikelnya? Ada 5 artikel Pak per 5 nomor. 5 artikel itu Ya. berapa penulis luarnya? Penulis luarnya, kalau yang untuk awal-awal kemarin yang edisi pertama di tahun 2019 itu kami masih terlalu banyak dari dalam Pak. Terus untuk terbitan selanjutnya itu kami dalam 5 artikel itu yang dari dalam hanya 1, yang dari luar 4, kadang yang dari dalam 2, yang dari luar ada 3. Kira-kira Oke, gitu. lanjut. Oke, kepioniran ini ya udah Ibu udah pilih 2 sudah lah itu. Oke, tak usah dilihat lagi karena memang pendahuluan Ibu sudah paham maksud saya kan. Oke, lanjut. Makna sumbangan. Ini sebenarnya makna sumbangan ini dilihatnya dari mana Pak? Sebenarnya ini dia daripada high index di Sinta, tapi paling tidak kalau dia tidak ada itu adalah subjektif dari asesor melihat kepada apakah isu-isu yang dinaikkan oleh artikel di jurnal itu, isu-isu yang ditulis di artikel itu adalah isu-isu yang berpeluang dikutip orang dan seterusnya. Jadi ada subjektif lah di situ. Sudah biar saja 2. Dampak ilmiah ini ukurannya adalah Google Scholar. Google Scholar. Udah Ibu lihat ya? Dari situ. Ya, coba lihat Google Scholar. Google Scholar-nya buka di jurnal. Klik Google Scholar Ibu. Nah, ya itu klik. Baru 5 Pak. Nah, 5. Sekarang 5 itu masuk yang mana? Coba dilihat. Kembali ke tadi. Berarti 5 masuk ke 1. Ini ya Pak? Skornya masih 1. Ya, 1 Ibu cetak. Nah, itu cara kerjanya seperti itu ya. Iya baik Pak. Nisbah tadi seperti tadi menghitungnya Ibu di artikel tadi. Bisa Ibu ingat? Oh iya Pak. Nah, kalau merasa sudah di antara itu nggak usah diganti, biar saja. 1 aja deh Pak, nggak jadi. Oke, silakan. Yang kemutakhiran juga sama, tahun. Kalau Ibu merasa yakin, artinya kalau ya itu biarin saja. Kalau tidak, turunin. Oh, baik, saya turunkan 1 ya Pak. Ya, kalau analisis, sudahlah kita berbaik hati saja. Kesimpulan biar saja segitu dulu. Lanjut. Ya. Efektifan judul. Coba Ibu bacakan beberapa judul ke saya. Saya lihat dari sini Pak. Sebentar. Oke. Kira-kira ini beberapa judul yang pernah Islam itu jelas bukan judul yang baik. Ekonomi Islam dalam sistem makroekonomi syariah itu judul yang juga kurang baik, terlalu umum. Kontribusi pendidikan entrepreneurship suatu upaya konsumsi menumbuhkan jiwa ini masih lumayan. Oke. Mekanisme pasar ya oke lah, nggak apa-apa lah Bu kasih 1, semoga asesornya mengambil judul-judul yang bagus, tapi kalau diambil judul-judul yang umum-umum tadi itu agak bermasalah. Oke. Pencantuman nama penulis. Mungkin saya turunkan ya Pak. Boleh, yang 5 ya. Coba lihat Bu artikelnya, artikel. Buka 2 artikel. Oh baik Pak. Buka 2 artikel. Dari jurnal Ibu, bukan dari sini. Dari jurnalnya. Dari sini nggak dapat ya. Dari archive boleh atau dari current issue. Siap ini, masih ada waktu setengah jam nih siap.
Oke, ambil di current issue atau di archive ke atas. Nah, itu dari archive-nya mana? Oke. Download saja 2 secara acak, Ibu. Oke, download saja 2 secara acak. Di download ya Pak? Ya download biar kelihatan full tag-nya. Jadi kita terlambat, namanya download dari awal ini. Agak berat ini. Tapi terdownload ini selesai semuanya, nggak banyak kerjaan lagi. Karena nanti kita bisa lihat abstrak, bisa lihat kesimpulan, bisa lihat kata kunci. Jadi ambil 2 artikel sebagai sampel. Bisa, Bu? Agak susah jaringannya. Ibu download artikel yang mana? Biar saya download juga di sini.
Saya download artikel yang pertama di current issue, Pak. Oke. Yang Current issue AMDAL. berarti Poldo AMDAL. Satu lagi? Sama bawah, yang kedua. Yang nomor 2, kontri kapitalisasi. Ya. Benar? Oke. Biar saya download. Satu lagi AMDAL tadi ya. Ya. Oke, Bu. Saya sudah buka. Oke, bisa Bu. Silakan share, dilanjut. Oke, jadi pencantuman lengkap, konsisten. Cuman memang sepertinya kata Indonesianya kurang. Jadi ke depan Ibu harus tambah dengan kata Indonesia. Misal David Prastiawan Amir Sok, Universitas Darussalam Gondok kan Ibu. Nah, itu koma ditambah Indonesianya. Sama dengan yang artikel yang nomor 2 juga seperti itu. Sama. Oke, abstrak. Kita lihat abstraknya Ibu. Abstraknya kemarin sebenarnya ini kan sempat dibahas ini kan. Ini kelemahannya yang pertama abstraknya hanya dalam bahasa Inggris. Ya. Idealnya karena artikel ini seperti yang nanti besok hari Rabu kita lihat tentang abstrak. Karena artikelnya full text-nya Indonesia, idealnya abstraknya dalam 2 bahasa Ibu ya. Oke. Jadi abstraknya environment is a very important di bla 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 bla. Terus therefore regulation this study aim to describe, memang ada tujuan bla bla bla. Tapi memang di sini tidak menampilkan metode dan tidak menampilkan hasil kan Ibu ya. Hanya menampilkan tujuannya saja. Nah, mana apanya Ibu tadi? Apa namanya? Arjunanya Ibu, Arjunanya. Kenapa Pak? Arjunanya. Coba lihat Arjunanya. Oke. Jadi keefektifan judul oke, pencantuman oke. Ya, Apa kayaknya apa kasih 1? Abstraknya 1 nilainya. Ya, Pak. Untuk Kata yang kunci, pencantuman nama penulis dan lembaga tadi 1 apa 0,5 Pak? Kalau mau apa 0,5 karena kurang nama negaranya. Mau secure ya, mau aman. Kasih 0,5. Oh, baik Pak. Kasih 0,5, abstrak 0,5. Abstrak 1, sorry. Ya. Abstrak. Ya. 1 itu udah paling tinggi. Kata kunci? Kata kunci sepertinya 0,5. Kata kunci kayaknya 0,5. Pertama kesalahan kata kunci Pak, di sini. sudah saya ganti Pak. Ya, pertama kesalahannya adalah kata kuncinya umum. Environment itu umum. Etik itu umum. Umum sekali. Yang kedua tidak boleh ada singkatan. Ya. EIA. Jadi seharusnya itu tidak apa. Jadi itu menjadi problem ya. Oke. Pengacuan. Pak, mohon maaf ingin tanya terkait abstrak, terkait kata kunci, Pak. Apakah kata kunci itu penulisannya harus alfabetis, Pak? Kata kunci kan bukan satu kata, bisa saja 2 kata untuk satu konsep. Kata kunci itu kan konsep penting. Misal katakanlah lingkungan sosial itu kata kunci, jangan lingkungannya saja, misal begitu ya, misal gitu loh. Pendidikan Islam, jangan pendidikan satu, Islam satu, itu jadi kacau deh nanti. Bapak izin tanya Pak. Bu Silvi. Untuk artikel yang berbahasa Indonesia, sebaiknya judulnya itu menggunakan 2 bahasa atau 1 bahasa Indonesia saja Pak? Kurang-kurangnya bahasa Indonesianya saja. Kalaupun mau bahasa Inggris silakan, tapi tidak begitu pengaruh. Yang kacau itu, kalau full text-nya bahasa Indonesia, judulnya dibuat bahasa Inggris. Itu jangan dilakukan sesekali.
Yeah. Nah, Kemudian tapi, untuk abstraknya, Pak. Ya. Abstraknya kalau artikelnya bahasa Indonesia itu harus ada 2 bahasa atau cukup bahasa 2. Inggris saja, Pak? Disarankan 2. Oke. Disarankan 2. Nah. Ya, Kemudian, ini kan ada nih kelihatan ini. Di sini kan kelihatan ini tadi. Pas bagian abstrak, Ibu coba naikkan ke atas kembali di penilaian ini. Ibu Niswatin agak ke ataskan dulu di bagian abstrak tadi kan ada, coba lihat abstrak. Ini bisa Bu lihat. Abstrak nomor 3, Pak. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan atau. Nah, yang kedua, mengapa kita kasih 1? Tadi abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam. Nah, berarti 1 bahasa kan, Ibu? Oh, iya, Pak. Oke, ini saya kasihkan yang clear ini. Artinya memang ini yang dinilai orang. Kata kunci. Terus sistematika. Sistematika Ibu itu kan lengkap dan konsisten ya, antar dua artikel sama gitu, Ibu ya. Iya. Oke. Pemanfaatan instrumen, oke lah 0,5. Sistem pengacuan pustaka, ya tidak pakai sistem ya. Penyusunan pustaka baku, terus penyusunan pustaka baku konsisten tetapi tidak menggunakan. Oke, aplikasi. Penggunaan istilah bahasa ini boleh lah Bu, kita kasih 2 nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau type error-nya kurang misalnya kan, kalimatnya oke, ini boleh lah kita coba aja kasih 2 nggak apa-apa. Pak, tanya lagi Pak. Ya, silakan. Oh, baik, Pak. Afiliasi penulis itu negara penulis perlu dimasukkan ke dalam afiliasi atau enggak, Pak? Iya, Ibu, dimasukkan. Misal tadi berarti Universitas Gontor Darussalam, Indonesia. Oh, nggih. Nah, tadi udah. Afiliasi itu perlu ada program studi, fakultas, universitas, negara atau gimana, Pak? Tidak mencantumkan prodi dan fakultas tidak masalah Ibu, karena apapun fakultasnya, apapun prodinya, hitungannya tetap universitas yang bersangkutan. Jadi cukuplah universitas saja sudah memadai. Universitas dan negara, Pak. Ya, kecuali Ibu memang membuat gaya selingkuh fakultas, patuhilah gaya selingkuh Ibu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau Ibu misal cara afiliasi, mencantumkan fakultas, universitas dan negara. Nah, kalau itu Ibu buat ya patuhi saja. Nah, tapi kalau ditanya universitas saja sudah memadai. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut Ibu Niswa. Lanjut Arjunanya. Ya. Sudah Pak, masuk ke penampilan. Ya, belum tampil. Lihat ini. Oke, ukuran bidang 4 Ibu ya. Iya Pak. Oke, tata letak oke, topografi oke. Lanjut. Resolusi dokumen. Saya menemukan satu jurnal di grup di PAJA ini ada yang kalau kita besarkan pecah itu ukuran yang disebut dengan resolusi dokumen. Jadi kalau kita besarkan hurufnya pecah, gambarnya pecah, berarti itu tidak bagus. Jadi pastikan resolusi dokumen itu berkualitas tinggi. Jadi resolusinya tinggi. Jadi kalau kita ini nilainya saya buat 2 atau 1 Pak? Kalau memang itu sederhana, kayaknya bisa 1 karena kalau kita besarkan layarnya itu hurufnya tidak pecah, gambarnya tidak pecah, jadi biar saja. Halaman berarti sampai oke, desain tampilan anggaplah, lanjut nggak apa-apa itu berciri khas. Lanjut. Halaman Ibu berarti dalam 1 tahun maksimum 200 ya? Iya Pak, nggak nyampe 200 sebenarnya, hanya berapa gitu Pak. Tapi karena 100 sampai, kelemahannya di atas 100 Pak, di atas 150. Ya udah oke itu, karena memang artikelnya 5, nggak mungkin. Jadwal terbit, ini on time ya, lanjut kalau on time. Ya Pak. Penomoran penerbitan baku berkonsisten, ini dilihat dari nomor, misal saya katakan kemarin, volume 5 nomor 1, volume 5 nomor 2. Volume 6 nomor 1, volume 6 nomor 2 itu disebut dengan baku dan konsisten. Yang kedua, baku dan konsisten itu ukurannya dia tidak ditulis dalam huruf Romawi, tapi huruf Latin biasa ya. Penomoran Ibu berurut ya, berarti nomor 2-nya berlanjut Ibu ya. Ya Pak, setelah volume 1 nomor 1, nomornya berlanjut ke volume 1 nomor 2. Oke, berarti kalau nomor 1 itu terakhir 70, berarti nomor 2 mulainya 71 ya. Ya. Oke. Berindeks, ini ada ini, browse index ini tinggal Ibu tampilkan saja, lanjut. Oke.
Oke. Jumlah kunjungan. Ini Ibu lihat di start counter. Coba lihat ke jurnal Ibu. Di jurnalnya. Bentar saya lihat ya. Oh, Ibu pakai flight counter ya? Kenapa, Pak? Pakai flight counter apa start counter? Ini kayaknya adanya. Kami pakai start counter, Pak. Nah, coba tampilkan. Coba berapa sekarang kunjungannya? Mana start counter ini? Oke, kunjungannya 10. Kunjungan 10 sampai hari ini, Bu. Iya. Ya, coba dikembalikan ke jurnal. Kunjungannya 10. Kalau Ibu sudah submit itu harus dinaikkan. Kalau bisa ya dikejarlah. Ini 10 bagi kunjungan ya 10. Berarti dapat 2. Clear. Lanjut, pencantuman pengindeks. Ibu baru Google Scholar kan Ibu? Enggak, Pak. Kami sudah DOAJ. Oke, DOAJ clear. Alamat identitas URL pakai DOI. Lanjut. Berarti benar itu. Sudah selesai, Pak. Ya, kalau selesai coba lihat berapa angka akhirnya. Kembali ya, Pak? Ya. Apa total akhir yang kita dapat? Sudah, Pak. Skornya 59. 4. Ya, artinya kalau masih turun 8 poin, Ibu masih tetap berada di peringkat 4. Jadi besar kemungkinan jurnal ini akan tetap berada di peringkat 4, Ibu. Iya. Dengan asumsi... Pak, mohon maaf. Iya. Saya mau tanya ini, Pak. Apa namanya? Kan di volume 1 nomor 1 sampai volume 2 nomor 1 itu template saya pakai template lama, Pak. Terus kami bermaksud di terbitan volume 2 nomor 2 yang untuk Desember tahun 2020 ini sebelum akreditasi kami berencana untuk ganti template, Pak. Apa itu kira-kira gimana, Pak, menurut Bapak? Sekarang sudah maju akreditasi belum? Apa? Sudah maju belum? Sudah submit belum? Belum submit, Pak. Belum submit. Karena apa namanya baru umur 2 tahun di akhir tahun ini, Pak. Kalau mau mengganti template, maka pastikan template-nya tidak terlalu jauh dengan nomor Ibu diperhitungkan. Oh, baik, Pak. Nah, jadi makanya kalau memang template lama itu dianggap cocok, biarkan saja dulu sampai akhir. Nanti setelah akhir keluar hasilnya baru diubah template-nya. Jadi lebih aman. Kalau tidak nanti terlalu banyak kehilangan, dia tidak apa namanya itu. Tinggal disempurnakan saja template-nya. Bisa kalau dia kurang detail didetailkan. Kalau apa namanya itu ikuti saja dulu. Kalau yang penting 3 nomor itu konsisten. Punya gaya sendiri gitu, Bu. Ikuti dulu gaya tersebut. Berarti sementara template barunya belum kami pakai ya, Pak? Pakai template lama dulu gitu ya, Pak? Nanti kalau khawatirnya kalau berbeda dengan yang lama,
nanti akan merusak penilaiannya. Jadi biar dulu nanti setelah itu selesai ke depan kita ganti yang baru. Jadi ini peluang peringkat 4-nya tinggi karena ada spek 9 poin. Jadi kalau turun pun 9 poin, Ibu masih aman. Kemungkinan turunnya di mana? Kemungkinan turunnya adalah di kesimpulan dan di analisis. Kalau turun menjadi 1, maka kehilangan 1 poin. Turun misalnya juga kehilangan 1 poin. Jadi apa namanya itu masih berpeluang lah bertahan di posisi 4, Ibu, insya Allah. Seperti itu. Oh iya Pak. Yang Pak Hasbullah tanya Pak. Ya. Kemarin itu saya kan sudah daftar ini Pak Arjuna. Nah, kemudian untuk edisi di April tahun depan itu saya sudah upload template baru Pak. Gimana Pak? Jadi template-nya itu sedikit berubah. Misalnya ada copyright, kemudian ada website, alamat website, dan kayak ada revisi tanggal informasi jurnal kayak gitu Pak. History. Gimana Pak? Iya, history. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Pak. Itu kan tidak merubah gaya selingkuh. Iya, gaya selingkuhnya tetap. Iya, yang penting selama tidak mengubah gaya selingkuh berkaitan dengan artikel yang sudah publish tidak ada masalah. Karena kan artikel history itu kan ada tugasnya editor. Oh iya. Jadi kapan artikel itu disubmit, kapan tanggalnya direvisi, kapan tanggalnya di-accepted. Itu kan ya sebelum lupa untuk teman-teman semua, bagi yang belum terbit, itu boleh ditambahkan. Meskipun itu apa namanya itu tidak perlu masuk template sebenarnya, karena penulis tidak bisa menuliskan itu, Ibu. Masalah histori itu, yang bisa menuliskan histori itu hanyalah kita, karena kita yang tahu kapan dia masuk, kapan dia direvisi, kapan dia terbitkan atau accepted atau publish it. Jadi tidak perlu masuk dalam template karena penulis nggak bisa ngapa-ngapain. Yang satu itu hanya kita. Nah, jadi desain di terbit, apakah ditaruh copyright, diletakkan web, itu kan hanyalah pekerjaannya editor untuk memperlihatkan informasi yang lengkap. Itu jadi tidak berpengaruh dengan gaya selingkuh sama sekali. Yang berpengaruh itu adalah misal merubah cara menulis kepustakaan, merubah susunan yang sebelumnya tak ada metode, ditambah metode, itu pengaruh nanti. Andai kata artikel sebelumnya tidak ada metode, misalnya seperti itu. Oke, Pak, ada perubahan sedikit di abstraknya, Pak. Jadi abstraknya itu yang sebelumnya itu cuma satu bahasa, kemudian yang untuk terbitan ini ada 2 bahasa. Gimana, Pak, kayak gitu, Pak? Ya, itu penyempurnaan, itu lebih baik. Oh, nggih, itu penyempurnaan. Yang progres itu nilainya positif. Karena itu juga tidak merubah gaya selingkuh. Itu tidak masuk kategori gaya selingkuh. Jadi dia masuk kategori substansi gitu. Jadi makanya itu artinya menuju kesempurnaan. Yang sebelumnya 1 sekarang jadi 2 itu menjadi sempurna. Oleh asesor itu nilainya plus. Jadi asesor itu melihat kepada orang yang berkehendak maju. Jadi yang menunjukkan ke arah perbaikan ya. Nah, jadi itu yang harus dipastikan. Maka kita memastikan nomor-nomor berikut itu dipastikan lebih baik daripada nomor sebelumnya. Dan itu nilainya positif. Nah, karena kita menilainya nomornya secara terpisah, Ibu. Jadi kalau Ibu mau masuk 4 nomor, kita menginput 4 kali nilainya itu. Nah, 4 itulah yang dibagi nanti, itulah hasil akhir. Jadi begitu cara kerjanya. Jadi dia tidak diinput menjadi 1, tidak. Jadi yang baik-baik itu tetap menjadi baik-baik dia. Artinya abstraknya di sini lebih lengkap. Maka nilai abstraknya jadi tinggi berbanding yang sebelumnya. Misalnya seperti itu. Jadi itu oke, Bu, itu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Ibu. Silakan. Yang lain masih ada waktu 5 menit. Monggo, silakan. Jadi seperti itu cara Bapak Ibu melakukan evaluasi diri. Jadi memastikan dihitung apa yang bisa dimainkan. Yang bisa dimainkan adalah editor reviewer. Jadi kalau dia belum nasional, jadikan dia nasional. Andai kata dia banyak Scopus, pastikan yang internasional Scopusnya ditaruh mungkin lebih banyak di editor sehingga dia menjadi internasional. Jadi itu bisa kita mainkan masih itu. Cara kerjanya bisa kita lakukan. Begitu juga di reviewer. Itu masih bisa kita olah, Ibu. Yang tak bisa kita olah itu adalah di artikel itu memang tak bisa kita olah sama sekali. Nah, jadi
itu masih memungkinkan ya. Jadi caranya seperti tadi. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan kunjungan? Nah, tadi ini Ibu Niswatin kunjungannya 10. Nah, sederhana Ibu caranya. Jadi Ibu sekarang ya one day one click itu kita tak bisa memastikan. Jadi kalau kita kuliah, kita minta saja anak-anak mengklik. Sebelum kuliah, anak-anak silakan. Anak-anak punya HP semua nih kan? Tolong klik artikel ini, klik. Nanti mungkin setelah siap kuliah, klik lagi. Itu selesai Bu 50 itu. Insya Allah. Saya satu hari mungkin terhadap artikel saya artikel jurnal saya sendiri bisa masuk per 15 menit atau per 20 menit. Mengapa begitu? Hitungannya adalah IP address. Nah, IP address itu ini saya dulu waktu di IPB dikasih tahu. Jadi IP address HP itu akan berubah katanya per 15 menit sekali. Jadi HP yang sama, begitu kita masuk di atas 15 menit atau 20 menit, maka dia dihitung satu karena IP address-nya beda gitu loh. Jadi itu yang dilakukan. Jadi tinggal mungkin one day one click itu satu usaha ke teman-teman, tapi yang paling nyata itu adalah kita memanfaatkan mahasiswa. Jadi kan sebuah ritual. Misal mau masuk sebelum kuliah, mohon anak-anak klik dulu semuanya, oke. Nanti menjelang keluar kuliah, klik lagi sekali. Nah itu kan kalau 30 udah dapat 60 itu. Nah nanti kan tinggal dihitung. Nah kalau kita bisa memanfaatkan setiap hari seperti itu, maka itu akan menjadi luar biasa. Saya dulu kunjungan saya juga rendah sewaktu summit, tapi sekarang memang saya tidak melakukan one day one click karena sampai hari ini jurnal saya kan kunjungannya di atas 500. Karena pernah satu hari mencapai 1.800 tanpa post kemana-mana memang. Jadi saya lakukan sendiri. Jadi ya orang bilang gila jurnal mungkin ya saya satu diantaranya karena bangun tidur itu yang saya lakukan. Bangun tidur pertama sekali mengklik jurnal saya sehingga kapan saja web jurnal itu mati saya tahu. Jam berapa dia mati saya tahu, jam berapa dia hidup kembali saya tahu karena hampir masuk per 15 menit. Jadi saya sambil duduk begini saya pegang HP saya klik artikel jurnal. Nah, di mana-mana ada kesempatan ngobrol, klik sekali gitu loh. Jadi itu strategi yang dilakukan. Nah, kalau itu sebenarnya Ibu Niswatin bisa menaikkan kunjungan itu. Jangan ambil skor 2, naikkan menjadi skor 3. Ya, skor 50. Tapi itu pertahankan selama beberapa menjelang penilaian. Nanti kan asesor juga melihat minggu atau bulan. Jadi bulan mana yang paling tinggi itu data yang paling diambil. Jadi itu peluang lah Ibu. Saya pikir itu masih mungkin sekali dan biasanya sepanjang saya mendampingi itu dilakukan dan rata-rata sukses lah, tidak mengecewakan begitu. Caranya jadikan ritual perkuliahan. Kalau kita punya 5 lokal dengan 20 mahasiswa kan 100. Itu kan luar biasa itu. Kunjungannya hitungnya dalam 1 minggu kan. Belum lagi teman kampus kita kirim di one day one click dan teman-teman kita yang lain itu mendapat nilai gratis. Yang gratis-gratis ini kita pastikan punya, jangan sampai yang gratis ini kita tidak mendapatkannya karena artikel itu tidak gratis karena ada banyak poin, ada banyak nilai yang ditampilkan. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan, masih ada beberapa menit. Silakan Bapak Ibu. Jadi memastikannya seperti itu Google School ya. Nasir Pak dari Jusipo. Oh ya, Jusipo silakan. Ini Pak, kan sebelumnya di template artikelnya kan belum ada bahasa Inggrisnya Pak, judulnya maksud saya. Ya. Di yang terbitan berikutnya ini mau saya masukkan Pak, jadi bahasa Inggrisnya judul bahasa Inggris, kemudian di bawahnya langsung judul bahasa Indonesianya. Artikelnya full text-nya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih Pak. Ya kalau gitu dulukan bahasa Indonesianya. Oh dulukan bahasa Indonesia. Untuk yang ini abstraknya Pak, dulukan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau saya biasanya mendulukan bahasa Inggrisnya. Oh nggak apa-apa ya. Jadi untuk judul bahasa Indonesia dulu, bahasa Inggris, kemudian abstraknya bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia. Ya, karena memang full text-nya itu bahasa Indonesia kan. Karena full text-nya bahasa Indonesia, maka judulnya bahasa Indonesia, daftar isinya bahasa Indonesia. Jangan sampai terbaca metadatanya berbahasa Inggris. Jadi ada pengalaman jurnal yang ditegur oleh Dikti karena full text-nya bahasa Indonesia, judulnya diterjemah semua dalam bahasa Inggris dan daftar isinya bahasa Inggris, tetapi full text-nya bahasa Indonesia, akhirnya itu ditegur untuk diperbaiki. Jadi sebenarnya mencantumkan bahasa Inggris itu tidaklah begitu berpengaruh sama sekali dengan nilai. Yang lebih berpengaruh itu adalah abstraknya. Jadi mengapa abstrak bahasa Inggris itu penting? Karena ini tingkat keterbacaan orang luar, itu tujuannya. Oleh karena itu abstrak itu wajib ada bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia. Jadi tapi ada juga yang minimal lah, seminim-minimnya itu adalah bahasa Inggris. Jangan sampai hanya bahasa Indonesia saja. Itu yang harus dipastikan. Jadi kalau saya biasanya lebih mendahulukan yang bahasa Inggris berbanding bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak di template atau di pedomannya sudah biasa mendahulukan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, itu tidak juga ada masalah. Yang penting konsisten itu tadi gitu kan. Dan panjang abstrak jangan terlalu panjang, jangan panjang-panjang ya. Jadi kalau kita lihat di Arjuna itu maksimum 200 kata, jangan lebih daripada 200 kata. Jadi kalau saya di Usuluddin itu 150 sampai 200 kata. Jadi hanya ada spare 50 kata saja. 50 kata saja spare-nya. Jadi tidak terlalu melebar spare-nya itu. Bisa 100 sampai 200 itu kan ada 100 kata spare-nya itu kan. Oke, Pak Catur, silakan ada lagi yang lain? Minggu depan kita lihat abstrak dan lain-lain. Kalau ada yang ingin maju seperti Bu Miswatin, silakan siapkan Arjunanya. Kan nggak ada masalah. Arjunanya sudah ada meskipun tidak submit. Yang masalah itu kan kalau kita submit. Itu kan evaluasi diri kan nggak ada problem. Sekarang pun submit kan juga nggak bisa memang. Kalau yang penting yang punya akun dulu. Tak punya akun silakan buat akun. Nanti bisa kita cek minggu depan seperti tadi. Oke, gimana? Ada lagi? Pak Bula, itu daftar hadirnya nggak bisa diakses oleh kita, Pak? Benar, itu tadi sudah dibicarakan di grup, minta Mas Anton. Nanti kalau dapat kita posting di kelas A ya. Oke. Itu JIT juga berlaku yang sama, lagi minta dicek sama Mas Anton. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak kita tutup. Ini biar Mas Akhlis bisa istirahat agak 10 menit menjelang buka kelas B. Paling tidak bisa tegak-tegak lah Mas Akhlisnya kan. Nanti kalau dapat saya posting di grup Bapak Ibu ya untuk absensi hari ini. Ini bukan hanya masalah kelas kita tapi juga masalah di kelas JIT. Tadi Pak Irfan sudah komen di kelas JIT. Oke, kalau tidak kita tutup sesi hari ini. Alhamdulillah paling tidak kita punya pengalaman bersama daripada cara menghitung, cara merujuk supaya kita tidak menilai, mengevaluasi diri terlalu tinggi. Saya dulu pengalaman Bapak Ibu saya termasuk pelit mengevaluasi diri. Jurnal Usuluddin itu saya evaluasi diri nilainya 72, sekian. Alhamdulillah sama asesor keluarnya 73,9. Jadi artinya asesornya lebih tinggi menilai daripada saya sendiri. Nah berbanding kita menilai kita terlalu tinggi, nanti tercampaknya terlalu jauh itu tidak. Jadi saya pinginnya spek-speknya itu kayak tadi spek 9 itu oke. Jadi kayak saya yakin betul itu nilainya Sinta 4 itu percaya spek 9. Karena saya pengalaman mengevaluasi hampir tidak pernah meleset lah seperti itu. Jadi punya saya pribadi itu malah saya masukkan 72, keluarnya 73,9. Ya, intinya berdoa, Ibu, berdoa dan berdoa. Ini kita kan yang dihadapi manusia kan. Ya semoga di saat beliau menilai dalam kondisi psikologi yang baik, bermurah hati. Jadi semuanya ada banyak faktor subjektifly itu banyak sekali. Terutama berkaitan dengan konten. Nah, konten. Oke, mohon maaf, insya Allah sampai Rabu depan kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua yang alhamdulillah masih bertahan pada sesi 9. Nanti kita lanjut sesi 10. Terima kasih Mas Akhlis ya yang sudah menemani kita sepanjang kegiatan ini. Oke, saya live. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mengevaluasi diri silakan siapkan akun Arjunanya biar kita lihat sehingga kita punya pengalaman bagaimana cara melihat dasarnya. Pak Iwan